ala asrofil anbiya wal mursalin, para alim, para guru, para sehat panjang umur dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara lebih-lebih malam ini diperuntukkan secara khusus menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Yang saya cintai, saya banggakan ada dari Solo. Biasa ketemu Habib Sen di Solo. Pasuruan. Dari mana-mana ini Sekermania. Alhamdulillah, matur nuwun, mudah-mudahan bisa ikut secara menyeluruh. Langsung tanya sama saya, Gus, kira-kira kok kawin ambil sopo itu? Nanti kira-kira menikah dengan siapa itu? Udah ada Sekermania ini yang sebelah sini udah siap semua, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak sampunipun muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dan sepindah malik berkirim sholawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu niki kula mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama merasa bangga, terhormat, bahagia jajaran pengasuh Ketua Umum sedang ke London, Rois Am sedang ada udzur kegiatan di tempat lain dan beberapa pengurus sudah dibagi, maka yang ke Lirboyo ini diwakilkan ketiga orang, sebenarnya keempat dengan Gus Atok. Gus Atok Ilah Umar Mansur ini adalah bagian dari pengurus besar. Nah, kebetulan beliau juga ada udzur Yusuf Mboten adik Kiai Haji di Makrus. Sebab saya menyadari saya bisa seperti ini tidak punya apa-apa kecuali modal restu dan bimbingan dari para ulama, para kiai. Elek-elek biar tahu dari Ketua Umum Ansor 2 periode. Pernah jadi Ketua PBNU zaman Yai Said Agil 2 periode. Pernah jadi menteri. Setelah itu mau saya awan GBG. Amanat diberikan itu kita syukuri, kita lakukan sebaik-baiknya. Saya diberi kesempatan untuk menjadi sekretaris jenderal Kiai Miftahul Akhyar dan Kiai Yahya Khalil Stakuf. Ini bidang garam itu loh. Nenggok kanan pipi. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nanti bersama Gus Gudvan, ini bendahara PBNU-nya sekarang Gus Gudvan, silakan berdiri. Beliau ini adalah putra pertama dari Mbah Hofur, Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Nek biyen desa sakniki nggih pun lumayan dadi kutha pondoke beliau niku. Biyen nggih teng desa ten biyen. Kali Gus Fahrul pernah jadi wakil ketua di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kula badhe matur Yai dalu niki alhamdulillah sebagian besar adalah alumni Lirboyo. Baik di tingkat PB banyak sekali lulusan Lirboyo. Di wilayah-wilayah banyak sekali lulusan Lirboyo, tidak hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi di beberapa daerah luar Jawa pun itu rois suriahnya juga banyak yang dari alumni Lirboyo. Di cabang-cabang juga banyak alumni Lirboyo yang mewarnai kepengurusan Nahdlatul Ulama. Di tingkat MWC juga banyak sekali, terutama di Jawa. Juga banyak sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk itu para adik-adik santri sekalian, panjenengan nanti yang harus menjadi pengurus yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sekarang belajar dulu di kader di Lirboyo, nanti seterusnya meningkat akan menjadi pengurus di semua tingkat di
tataran atau di jajaran Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Terakhir, Habib Syekh Kiai Mansur dan segenap para tamu undangan sekalian yang saya muliakan, rangkaian acara peringatan 1 abad banyak sekali dirangkum oleh PBNU menjadi 9 klaster kegiatan yang insya Allah nanti kalau tidak ada halangan signal akan disetel setelah Gus Yahya memberikan sambutan. Apa-apa saja kegiatan PBNU itu yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk mengikuti sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang menjelang 100 tahun 16 Rajab bulan Februari yang akan datang, Nahdlatul Ulama pengikutnya makin tahun makin bertambah, dan survei terakhir menurut Gus Yahya sudah mencapai 50% penduduk muslim di Indonesia. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Karena organisasi ini makin besar, maka harus dikelola lebih baik sesuai dengan kebutuhan hari ini. Para kiai sekalian, Gus Yahya dan Kiai Miftahul Ahyar memberi tema kepengurusan PB hari ini. Kita bersyukur, kata Gus Yahya, diberi kesempatan memimpin pada saat peralihan, menjadi pengurus saat peralihan. Dulu ada Gus Dur, tapi tidak masa transisi menuju abad kedua. Nah sekarang ini beban kita lebih besar karena dituntut untuk mempersiapkan abad kedua Nahdlatul Ulama dengan jumlah pengikut yang sekarang luar biasa banyak. Maka temanya diberi tema oleh Gus Yahya 5 tahun jagat membangun peradaban. Karena pesan dilahirkan tentu pada dasarnya tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tapi sesungguhnya ini adalah persembahan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk dunia, untuk kepentingan bersama umat manusia dalam rangka membangun peradaban. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian atas doa restu lewat berbagai kegiatan, diantaranya malam ini bersolawat bersama Habib Syekh, cita-cita para ulama itu bisa diteruskan oleh pulau kali panjenengan sedoyo. Amin Allahumma amin. Nah para kiai sekalian, sebagai penutup, untuk supaya kita bisa melewati abad kedua, kalau para kekasih Allah, para aulia, muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama telah sukses meletakkan dasar-dasar dan membangun organisasi, sehingga kita sekarang berada pada titik yang luar biasa ini, termasuk tentu yang berjuang adalah para muassis pengasuh pesantren Lirboyo. Sekarang NU sudah luar biasa. Saya sering diledek sama Gus Yahya, saiki lho ngaku NU tok ae, saking gedene NU iso dadi wali kota. Nek ngaku NU tok. Dadi saking gedene NU nek ngaku dadi wong NU iso dadi wali kota. Dawe Gus Yahya ngono. Saking gedene NU. Maka itu depan dalam rangka masuk abad kedua ini, NU harus dikdaya. NU harus dikdaya, NU harus kuat, organisasinya harus rapi, dan dengan begitu mudah-mudahan abad kedua bisa dilewati dengan baik. Mojopahit itu bertahan hanya 200 tahun. Kalau lebih panjang lagi Sriwijaya 700 tahun. Tetapi organisasi ini dirancang oleh para kekasih Allah, oleh para pendiri Nahdlatul Ulama untuk sampai yaumil kiamah. Maka itu kita semua harus bersiap-siap
ada 4 yang akan dilakukan supaya NU ini menjadi dikdaya, dan ini kita minta santri-santri Lirboyo, santri-santri dimanapun berada untuk bersedia ikut memikul tanggung jawab 100 tahun ke depan ini. Pertama, tidak ada pilihan lain. NU ini harus terus-menerus melakukan kaderisasi agar kepengurusan sampai tingkat anak ranting terpenuhi secara keseluruhan. Sekarang telah dibentuk BEP, prosesi pengkaderan, yang mana untuk tingkat dasar untuk MWC ke bawah, sementara menengah untuk cabang dan wilayah, akademi pengkaderan Nusantara untuk jajaran. Nah, di Lirboyo ini termasuk pengkaderan di NU, meskipun tidak ada secara resmi di dalam peraturan perkumpulan, tetapi secara tidak langsung dan secara langsung pengkaderan di Pondok Pesantren Lirboyo diakui sebagai bagian dari pengkaderan NU yang nanti pada saatnya akan disetarakan dengan pengkaderan-pengkaderan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Untuk itu saya minta para santri panjenengan semua bersedia untuk ikut pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama biar NU makin dikdaya. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Oh, turun nangan. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Ikut Habib Syekh semua. Harus terlibat dalam gerakan keluarga maslahat. Sebab tantangan ke depan ini luar biasa, maka diperlukan keluarga-keluarga yang hebat untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat. Maka semua kita minta untuk beberapa tahun ke depan kita semua fokus kepada gerakan keluarga maslahat dengan macam-macam program yang akan kita ceritakan pada waktu berikutnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita ingin melakukan digitalisasi tata kelola perkumpulan. Jadi perkumpulan ini harus kita tata dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada agar terhubung satu dengan yang lain, baik di PB sampai ke anak ranting dan juga ke pesantren-pesantren. Apa yang terjadi di PB diketahui oleh PW, diketahui oleh cabang, MWC, ranting, anak ranting, maupun bisa dilihat dan disaksikan juga oleh pesantren-pesantren yang menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Inilah beberapa di antaranya yang akan dilakukan ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak. Mudah-mudahan semuanya lancar dan kita bisa mendikdayakan NU pada 100 tahun yang akan datang. Nah, ini pengantar saya. Selebihnya kita ikuti sambutan Gus Yahya dari London. Setelah itu saya minta waktu 6 menit untuk menyajikan teaser 1 abad Nahdlatul Ulama dengan 9 kegiatan yang telah dicanangkan sampai nanti bulan Februari, tepatnya 16 Rajab. Atas nama PBNU dan juga atas pesan Gus Yahya, kita minta para ulama, para kiai, dan seluruh santri Sekhermania dimanapun berada, mari ikuti acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Februari bertepatan dengan 16 Rajab. Kalau tidak salah itu hari Selasa di Stadion Delta Sidoarjo, yang akan dihadiri oleh banyak kalangan termasuk ulama-ulama dari berbagai belahan dunia. Gus Yahya mengundang ulama dari Mesir, ulama dari Arab Saudi, ulama dari Yaman, ulama dari Eropa, ulama dari Amerika, dan ulama dari belahan dunia yang lain untuk ikut
menyaksikan resepsi 1 abad NU itu, dan dengan harapan lewat resepsi itu sebagai puncak dari keseluruhan proses peringatan 1 abad tahun ini, mudah-mudahan tujuan kita untuk memperkuat semangat jamaah dalam rangka mendikdayakan NU menyebut abad kedua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo kali ya dicatat tanggal 7 Februari tanggal bertepatan dengan 16 Rajab. Kita juga mohon kehadiran Habib Syekh, mohon kehadirannya Kiai Anwar Mansur dan semua yang hadir di atas panggung ini mengiringi Syekh Hermania dan santri-santri yang punya kesempatan berangkat ke sana. Rencananya